warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'a awliya ilahi ta'ala min syari'ar wa gharibiya bariya bahriya khususan Syekh Izzuddin ibn Abdissalam wa ila man musannifi hadzal kitab wa ila man sa'a fi tab'i wa turjumanihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi at-tatallu' ila dunya. Tatallu' ila dunya itu artinya tatallu' mendambakan ila dunya pada dunia, mendambakan dunia dan kehidupannya. Kalau kita hidup di dunia memang harus menyesuaikan karena di dunia, tetapi kemudian menempatkan dunia seperti dambaan itu menurut Syekh Izzuddin bagian dari tidak boleh secara batin. Jadi mendambakan yang tidak boleh itu. Kalau orang bekerja keras kemudian banyak memiliki harta benda dunia, nah itu sesuatu yang biasa dan wajar. Tapi tidak menganggap bahwa dunia itu segalanya atau uang atau harta benda itu segalanya. Menganggap segalanya terhadap dunia itu tatallu', mendambakan. Seolah tanpa itu intinya kan berarti mengabaikan keberadaan Allah dalam hal ini. Bahwa yang mampu menyelesaikan semua persoalan hidup itu ya uang, ya benda, ya dunia gitu. Seolah begitu, padahal tidak. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan segala-galanya. Oleh karena itu tidak boleh larangan batin untuk sekali lagi mendambakan dunia itu. Namanya at-tatallu' ila dunya. Allah Subhanahu wa taala dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zuhratal hayatid dunya atau zahratal hayatid dunya al-ayah atau Toha ayat 131. Wala tamuddanna lan ojo nujuaken sapa sira, aja nujuaken tenan sapa sira ainaika ing mata loro sira, artinya jangan memelototi ila maring perkara matana kang wis paring kesenengan sapa kita Allah bihi ing ma azwajan ing beberapa golongan minhum saking wong-wong kufar, wong kafir, zahratal hayatid dunya sebagai bunga kehidupan. Jadi kita ini umat Islam dilarang memfokuskan pandangannya kepada harta benda orang-orang kafir, orang-orang bukan non muslim ya, yang memang sudah diberi oleh Allah banyak harta, banyak kekuasaan dan lain-lain. Tapi dalam Al-Quran ditandaskan bahwa pemberian Allah kepada mereka itu hanya zahratal hayatid dunia, sebagai bunga kehidupan. Kita orang bekerja keras seperti orang-orang yang ada di tetangga kita ini, etnis tertentu kan, bisa menguasai jalan-jalan tertentu, menguasai perekonomian kita. Ya biarkan saja, itu Allah memang memberikannya untuk itu, tapi zahratal hayatid dunya. Nah, kita tidak perlu kemudian
ikut memelototi atau ikut iri gitu, nggak boleh begitu, biarkan saja. At-tatallu ila dunya sababun li zuhli biha. At-tatallu utawi mendambakan dunya ila dunya maring dunya iku sababun dadi sebab li zuhli maring sibuk biha kelawan dunya. Orang itu kalau fokus pikiran dan tujuan hidupnya semata untuk kehidupan dunia, ya akhirnya sibuk mengurusi itu, mesti sababun li zuhli biha. Terus wasuhlu biha mulhin anil akhirah. Wasuhlu tawi ketungkul sibuk biha kelawan urusan dunia ya mulhin melengahkan, mengalihkan perhatian anil akhirah saking urusan akhirat. Memang begitu, orang mestinya harus adil dan proporsional gitu. Kita diberi waktu 24 jam dibagi sedemikian rupa, kapan kerja, kapan ibadah, kapan istirahat, dan seterusnya. Dulu Mbah Yai Makhrus ketika ngaji sering menceritakan bagaimana membagi waktu bagi santri-santri itu. 24 jam itu dibagi 3, 8 jam itu untuk tidur, 8 jam untuk Mbah Yai Makhrus mengistilahkan untuk ihahihi. Untuk ihahihi itu ya santai, istirahat dan lain, ihahihi lah. Bahasanya Mbah Yai gitu. Yang 8 jam tolabul ilmi. Jadi santri itu 8 jam fokus ilmu, 8 jam tidur, 8 jam ihahihi untuk memenuhi hajat manusia biasa, makan, minum, masak, ke warung, bergurau, santai dan seterusnya. Itu porsinya. Maka ketika kemudian orang tatallu ila dunya, ketika jadi dewasa kemudian fokus pikirannya hanya dunia saja, akhirnya urusannya akhirat tidak terurus. Itu tidak boleh, larangan batin gitu ya. Faslun fil ikhlat ila dunya. Pasal menjelaskan mengenai cenderung pada dunia. Ikhlat. Ikhlat itu dari fi'il mudhari', fi'il madhi sulasi mujarrad khalata, cenderung kepengin apa? Kepengin suwi ning donya ngono lho. Nah, kepengin hidup abadi. Maka tidak boleh orang berpikir seperti itu. Hidup itu ya alami. Manusia umatnya Nabi Muhammad, banyak orang mengatakan jatahnya 63 tahun gitu. Kalau diberi lebih dari 63 berarti bonus kan gitu. Jangan ingin berlebih, kalau inginnya 100 tahun gitu. Inginnya ya namanya orang ingin ya, fil ikhlat ila dunya. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Al-A'raf ayat 176. Walakinnahu lan tetapine wong sing diparingi rezeki karo Gusti Allah, diparingi kanugrah oleh Allah, iku akhlada kepengin cenderung terus ilal ardi maring bumi, ning bumi kene iki wataba'alan manut ngetutaken sapa wong sing wis diparingi rezeki mau hawahu ing karepe. Jadi orang memang sering dilanda pikiran untuk terus bisa menikmati kehidupan dunia ini. Akhlada itu tafsirnya mala ila zinatid dunya wa zuhratiha, atau akbala ala ladzatiha wa naimiha, atau wa gharrat kama gharra ghairuhu min ghairi ulil abbasair wan nuha. Jadi orang yang kecenderungannya itu ingin menikmati keindahan dunia, ingin merasakan enaknya hidup di dunia, ingin rasanya memuas-muaskan diri dengan kehidupan dunia. Itu memang Allah sudah memfirmankan seperti itu. Sehingga manakala ada orang kemudian membiarkan hati seperti itu, ya harus bisa mempertanggungjawabkannya nanti.
Karena waktu yang diberikan oleh Allah itu ya tetap 24 jam dengan pembagian dan porsi yang seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat gitu. Jadi fokus mesti harus dipilah ya, fokus dunia, fokus akhirat gitu. Harus berimbang. Faslun berikutnya fil ghibtah ala dunya. Kalau tadi ingin terus di dunia, kalau sekarang ghibtah ala dunya, keinginan agar dirinya seperti kawannya yang punya dunia gitu. Jadi iri gitu ya, keinginan agar dirinya seperti kawannya yang punya, itu ghibtah namanya. Itu ya larangan batin gitu, tidak boleh orang lalu ya boleh bercita-cita itu boleh, tetapi cita-cita dengan cara misalnya ketika ada temannya punya ini sementara dia sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi seperti itu, terus ngoyo kan gitu lah, itu yang nggak boleh. Al-ghibtah ala dunya, ingin ia seperti kawan-kawannya yang sudah sukses dan punya kan gitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dawuh fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini sudah ayat dulu, sudah pernah ayat ini dikupas di bab yang lalu. Fa kharaja mongko metu sapa Qarun ya, ceritanya Qarun ini. Ala qaumi ing atase bangsa Qarun, anak buahnya atau kaumnya Qarun, fi zinati ing dalam pepaes Qarun. Jadi Qarun pada suatu hari keluar dengan bala tentara, pejabat dan seluruh penghuni istana untuk menunjukkan kekuatannya kepada masyarakat gitu. Kalau sekarang ya misalnya ada khusus majalah yang menceritakan mengenai orang-orang terkaya di dunia, gitu. Ditulis, disebarluaskan, diviralkan. Fa kharaja ala qaumim fi zinati. Ceritanya Qarun dulu begitu. Kalau sekarang ya itu tadi ada khusus jurnalis yang kerjaannya meneliti orang-orang terkaya di dunia, lalu orang-orang terkaya di Indonesia. Dan ternyata ketika ditemukan itu hasil penelitiannya, orang terkaya di Indonesia itu yang muslim hanya satu, lainnya non muslim semua. Maka gimana sekarang reaksi atau respon dari masyarakat? Di dalam Al-Quran diceritakan qala alladzina yuridunal hayatad dunya, qala dawuh sapa alladzina wong akeh yuriduna kang ngarepaken sapa alladzina al hayata ing urip al hayatad dunya ing urip ning donya, ya laita lana mislama utia Qarun, ya laita lana, ya laita seandainya umpamoho lana iku kaduwe kita misluma utawi padane perkara barang utia kang den paringi sapa Qarun inna ustune Qarun iku ladzu khadzin yektine anduweni keberuntungan azimin kang agung. Pertama reaksi orang yang memang kecenderungannya dunia gitu ya, melihat kemegahan, kegagahan, kekayaan Qarun itu di hatinya muncul alangkah ya, andaikan saya juga bisa seperti itu. Maka ketika kita baca majalah orang-orang kaya itu, wah, andaikan kita bisa seperti itu. Itu pertama kali muncul respon seperti itu. Dan itu respon yang salah ternyata oleh Syekh Izzuddin, dikelompokkan menjadi respon negatif. Karena orang mukmin seharusnya tidak berpikir seperti itu. Maka orang mukmin harusnya berpikir seperti lanjutan ayat ini. Wa qala lan dawuh sapa alladzina wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu, para ulama, para cendekiawan, kita semua ini mengatakannya wailakum, wah celaka kalian kalau begitu melihat itu loh tulisan deretan orang-orang kaya
orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia itu, maka orang-orang yang punya ilmu dan kebijaksanaan itu akan mengatakan, "Wah, celaka kalau memang itu di viral-viralkan." Sawabullahu ta'i ganjarane kok ngene Gusti Allah iku khairun luwih apik liman kadue wong amanah kang iman sapa man wa amilalan ngamal sapa man salehane ngamal saleh wala yulaqahalan ora kena ditemui atau diperoleh illa sabiruna angin kejaba wong kang sabar gitu. Jadi dua respon itu muncul mesti ketika kita menyaksikan orang lain dengan kemewahannya, kemegahannya, yang satu muncul rasa ingin memiliki seperti yang dimiliki orang itu, yang satu mengatakan ya celaka kalau memang semua orang harus memikirkan harus jadi seperti itu. Maka bagi yang tidak mampu dan tidak mungkin bisa memilikinya harus mengatakan sawabullah khairun, pemberian Allah, pahala dari Allah itu jauh lebih baik. Meskipun kita misalnya berkekurangan, tetapi amal sosialnya, amal ibadahnya bagus, itu khairun kan gitu. Nah, itu peringatan untuk kita semua. Berikutnya faslun fil ijab bima utiyal kufar. Pasal yang menjelaskan tidak bolehnya secara batin kita ini takjub, heran, kagum dengan apa yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir diberikan kelebihan ekonomi, sosial, kekuasaan di muka bumi ini itu kita tidak perlu heran, tidak perlu takjub, tidak perlu ya biarkan saja begitu. Karena memang Allah memberikan mereka itu sekali lagi zuhratal hayatid dunia. Qala dawuh sapa Allah taala fala tu'jibka mongko aja atau janganlah wafala tu'jibka ojo heran atau menaruh hati kaing sira apa amwaluhum bondo donyane wong kufar wala auladul lan pira anak keturunane wong kufar. At-Taubah ayat 55. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, jangan kita ini menaruh hati, jangan iri gitu ya terhadap pemberian Allah kepada mereka-mereka, kekuatan, kekuasaan, keturunan, etnis dan seterusnya gitu. Kita tidak perlu tidak perlu iri gitu. Tidak perlu menarik hati, biarkan saja. Itu memang Allah yang memperlakukannya begitu. Dawuh lagi Allah waqala lan dawuh sapa Gusti Allah wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, sama wala tu'jibka lan aja nggumunaken ka ing sira apa amwalum bondo dunyane wong munafik wa auladuhum lan anak turune wong munafik. Orang-orang munafik pada waktu itu masyarakat Mekah yang Islamnya di mulut saja itu memang kebetulan masih menduduki strata teratas secara sosial gitu. Masih kaya-kaya menguasai ekonomi masyarakat waktu itu. Orang-orang Islam yang miskin waktu itu, banyak orang-orang fakir itu, enggak usah heran, enggak usah iri, biarkan saja. Itu Allah yang mengaturnya. Pada akhirnya toh gitu ya. Pada saat tertentu umat Islam pun akan bisa seperti itu. Atau kalau tidak bisa seperti itu, sawabullah tadi khairun, pemberian Allah jauh lebih baik. Jadi kita takjub itu nggak boleh, terhadap takjub, heran, kagum terhadap kekayaan non muslim. Biarkan itu Allah yang mengaturnya. Faslun fil khirsi ala tulil umur. Pasal ini menjelaskan fil khirsi yang dalam pengen banget, ambisi ya, ala tulil umur yang atasnya dawa umur.
orang itu sangat ingin sekali panjang umur, sehingga doa setiap ulang tahun seseorang mesti panjang umurnya. Padahal tidak boleh itu, orang selalu ingin panjang umur. Tapi kalau ingin umur barokah, lah itu boleh. Kalau ingin panjang umur, ya boleh saja, tetapi panjang umur yang seperti apa yang dikehendaki, kan gitu. Jadi yang dilarang itu khirsi, dalam bahasa lebih tepatnya itu ambisius. Orang boleh punya ambisi, boleh, keinginan kan ambisi itu. Tapi kalau keinginan itu berlebih, nanti ambisius. Ketika orang kepingin umur panjang, biasa, orang itu mesti ingin seperti itu. Tapi kalau inginnya itu sangat, sehingga seolah harus panjang umurnya, berikhtiar sekuat-kuatnya gimana supaya umur ini panjang, tidak bisa. Karena umur ada yang menentukan, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Allah ta'ala, wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah, al-ayah Baqarah 96. Wala tajidannahum lan jektine bakal nemoni sira Muhammad hum ing wong akeh akhrasan nasi kale ambisius, manusia sing ambisi pengen banget ala hayate ing atase urip. Jadi orang yang Anda akan Muhammad, kamu akan menemukan orang-orang yang sangat ambisius untuk hidup terus di muka bumi ini. Al khirsu alal hayati, pengen urip banget gitu. Ingkana lamun ana apa al khirsu li aktsari taati kangge iku kanggo ngakeh-ngakeh ketaatan, ya faya habadza dzalikal khirsi. Oh ya itu baik kalau begitu. Kepengin banget dawa umure tapi kanggo atau untuk memperbanyak kebaikan. Nah, itu bagus itu, faya habadza dzalikal khirsi. Li annatulal umri al mukmin, li annatula umril mukmini krana setuhune dawa umure wong iman iku la yazidu ora nambahi hu ing umur illa khairan, kejaba kebaikan. Lah kalau orang mukmin yang soleh umur panjang bagus, karena akan semakin panjang umur semakin banyak amalnya. Imali muhsinin, panjang umur tadi bisa kadang untuk berbuat baik, atau bagi yang berbuat baik fayaskuru, dia bersyukur. Wa imam musiin, kalau memang kemudian umur panjang terpeleset, maka fayas tak tabu, dia ada kesempatan untuk tobat gitu. Jadi umur panjang itu baik juga bagi orang mukmin ketika ia berkeyakinan dalam panjang umur itu akan selalu berbuat baik. Kalau kemudian dia berbuat baik, ada banyak rezeki misalnya, badannya sehat dan seterusnya, fayaskuru, dia bersyukur. Nah kalau misalnya tersandung dan kemudian melakukan kesalahan, ada kesempatan fayas tak tabu, bisa-bisa ada tobat ya, ada kesempatan untuk tobat. Fa in kana lamun ana apa khirsun li aksari mukhalafati, kanggo ngekeh-ngekeh keburukan, kanggo ngakeh-ngakeh barang elek, fa ma akbahu min khirsin, maka yaitu namanya seburuk-buruk ambisi gitu. Kalau pengen umur panjang tapi terus digunakan untuk tidak sesuai dengan porsi umur itu, misalnya untuk perbuatannya jelek-jelek yang negatif yang merugikan banyak orang, nah itu sejelek-jelek ambisi. Fa in kana linaili syahwatil mubahat, kalau misalnya fa in kana lamun ana apa khirsun lina iku linaili syahwati, kanggo golek kesenangan al mubahati kang dioleh, yang diperbolehkan. Kalau memang keinginan umur panjang itu hanya untuk misalnya ingin memenuhi keinginan-keinginan yang memang diperbolehkan, ini fahuwa sahilun min taksiril hasanat. Kalau begitu dia akan sibuk banget untuk
sibuk dan akhirnya tidak bisa memperbanyak kebaikan kalau hanya untuk memenuhi hal-hal yang boleh gitu, mubah, barang mubah dikejar-kejar gitu, akhirnya akan menyibukkan dia meninggalkan atau mengabaikan memperbanyak kebaikan. Manihun lidarajat, akhirnya juga tidak bisa meningkatkan kualitas hidup gitu. Nah, dengan demikian berarti kan kita berdoa untuk umur itu ya semoga umurnya barokah. Makanya kalau ada ulang tahun itu yang pas ya mabruk alfa mabruk yaumi miladika mabruk kan gitu, bukan panjang umurnya. Itu panjang umurnya itu tinggal untuk apa gitu. Kalau untuk kebaikan insya Allah baik, kalau untuk kejelekan itu doa yang paling jelek, jaluk panjang umur tapi kelakuannya ora beres gitu. Panjang umur untuk melakukan hal-hal yang biasa yang boleh-boleh saja itu bisa loh, akhirnya mengabaikan hal-hal yang seharusnya baik. Kata Saizuddin begitu dalam kitab ini. Faslun fi tulil amal wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yabaqul jalali wa syaikal kamilati min syutanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad insyaallah tantuqina biha fi jamil awwali wal afad wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tutaruna bi jami'al wa tarfa'una biha inda qul tarjat wa tubarikuna biha syuqayat bi jami'il khairati bil hayati wa tilmamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.